Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Sejauh ini Pak, OTT kepala daerah mengalami peningkatan atau bagaimana kondisinya Pak? Dalam 1 tahun terakhir paling tidak. Ya, Mas Rudi. Jadi memang kita mendapati peristiwa tertangkap tangan, khususnya ada kawan-kawan di pemerintah daerah ya, khususnya yang melibatkan kepala daerah ini memang intensitasnya meningkat begitu Mas Rudi. Ya, kemarin kita combo ya 2 Ya. di Madiun dan di Pati, ini juga konstruksinya mirip, dugaan tindak pemerasan. Yang satu pemerasan terkait dengan jabatan, yaitu yang di Pati. Yang kedua pemerasan terkait dengan TV proyek, ya, baik itu proyek-proyek infrastruktur maupun perizinan yang ada di wilayah Kota Madiun. Sebelum-sebelumnya juga ada ya Mas Rudi, ada di Lampung Tengah, kemudian di Ponorogo dan juga Bekasi. Ya. Nah ini tentunya menjadi fakta yang miris ya Mas Rudi, karena masifnya tindak pidana korupsi yang masih terus terjadi di pemerintah daerah, bahkan yang melibatkan kepala daerah sebagai pucuk pimpinan, ya, pucuk pimpinan pemerintah yang seharusnya sebagai teladan integritas bagi seluruh jajaran di pemerintah daerah. Begitu Mas Rudi. Ya, apakah itu menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi itu semakin berani dan terbuka saat ini, Pak Budi? Ya, ini masih terus kita dalami. Memang kenapa ini masih dan tentu kita semua tidak ingin ya korupsi ini terus saja berulang ya, sehingga kami juga intensif melakukan upaya-upaya pencegahan, Mas Rudi. Tapi memang kalau kita bicara pencegahan itu harus menjadi komitmen bersama. Tidak hanya sebelah saja, tidak hanya KPK saja yang gencar mendorong, tapi juga basis komitmen dari para pemerintah daerah, khususnya kepala daerah ini juga harus kuat dan diikuti dengan langkah-langkah yang konkret begitu. Jangan hanya di atas meja saja, tanda tangan seremonial gitu kan, menyatakan fakta integritas misalnya, tapi tidak diikuti dengan perbaikan-perbaikan sistem yang nyata, konkret. Itu ya masih ini ya, nihil ya, ya masih akan terus saja terjadi begitu tindak pidana korupsi kalau para pemerintah daerah atau kepala daerah kita ya tidak menjalankan secara betul-betul ya komitmennya tersebut. Langkah konkret apa Pak Budi yang harus dilakukan di daerah, terutama kepala daerah, untuk memastikan bahwa pencegahan korupsi itu tidak berhenti pada komitmen saja nih Pak? Ya. Jadi KPK setidaknya melalui 2 lajur. Lajur pertama melalui koordinasi dan supervisi. Jadi melalui fungsi tersebut Mas Rudi, kita ada namanya Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP yang secara intens melakukan pendampingan dan pengawasan kepada setiap pemerintah daerah, baik di level kabupaten kota maupun provinsi. Ya, terlebih pasca penindakan atau terungkapnya perkara seperti ini, KPK semakin intens melakukan pendampingan. Tapi lagi-lagi itu pencegahan ya Mas Rudi. Bukan dalam konteks tindakan. Kita dalam rangka pencegahan supaya ini tidak kembali terulang. Gitu ya. Misalnya ini terkait dengan tindak pemerasan jabatan, ya. Maka kemudian KPK melakukan pendampingan soal manajemen ASN atau manajemen pegawai negeri di pemerintah daerah itu seperti apa. Kita akan pelajari pola promosinya, mutasinya, rotasinya, itu apakah sudah menggunakan sistem yang transparan, yang akuntabel, yang bisa betul-betul menciptakan manajemen SDM yang memang betul-betul berintegritas dengan banyak pengkonsian gitu. Seberapa efektif Pak model yang dijalankan oleh KPK dalam pendampingan dan pengawasan ini betul-betul dapat menutup celah korupsi pasca penindakan di daerah, Pak? Ya, ini banyak hal yang sudah muncul capaian positifnya. Jadi kan kayak perkara-perkara sebelumnya Mas Rudi, kalau kita ingat terkait dengan hibah Pokmas di Jawa Timur itu kan juga masif ya. Kemudian KPK juga turun mendorong supaya dalam distribusi dana hibah itu harus punya indikator gitu ya. Jadi jangan tersentral di 1-2 titik kelompok masyarakat saja, kan? Tapi ini harus tersebar, juga harus punya skala prioritas dalam memberikan dana hibah ini. Dan yang terpenting adalah harus transparan supaya
uang yang mengalir tersebut betul-betul nanti diterapkan, diimplementasikan untuk kebutuhan masyarakat, jangan hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang bahkan kemudian tercipta peluang untuk kemudian masuk ke kantong-kantong pribadi. Nah, ini progresnya cukup positif dan tentu kami berharap juga pasca penindakan baik di Pati maupun di Madiun ini, setelah nanti kami juga akan turun melalui fungsi koordinasi dan supervisi, kawan-kawan di pemerintah daerah juga sepatutnya menyambut positif supaya ke depan juga tidak terulang kembali. Nah, yang kedua Mas Rudi, kami juga baru saja mengukur melalui survei penilaian integritas atau SPI. Survei itu mengukur seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, ruang-ruang mana saja yang masih ada celah terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, ukuran ini kami pandang relatif objektif, Mas Rudi, karena memang respondennya melibatkan internal pegawai instansi setempat, kemudian masyarakat sebagai pengguna layanan, juga expert ya, kayak auditor, BPKP, BPK, akademisi, jurnalis yang memang secara objektif dan secara intens mengikuti perkembangan dari suatu institusi. Nah, semuanya tentunya unik, Mas Rudi. Setiap instansi tentu berbeda temuannya, sehingga kami berharap temuan-temuan itu ditindaklanjuti secara serius, supaya tindak pidana korupsi ini tidak kembali muncul. Begitu, Mas Rudi. Koordinasi supervisi ini yang dilakukan KPK dalam hal pendampingan tadi Pak ya, dengan berbagai variabel yang dilakukan. Tetapi sejauh ini apakah KPK juga melihat bahwa pengawasan internal dalam sebuah pemerintahan daerah itu juga betul-betul efektif Pak, betul-betul optimal menjalankan tugasnya? Bagaimana? Ya, betul Mas Rudi. Jadi dalam pengawasan internal ini memang menjadi salah satu fokus area dalam fungsi koordinasi dan supervisi. Kami terus mendorong peran dari aparat pengawas internal pemerintah atau inspektorat begitu ya, supaya bisa betul-betul dijalankan secara efektif. Ya, kami juga memberikan pendampingan misalnya dengan instrumen LHKPN, dengan instrumen pelaporan gratifikasi. Ini juga untuk memudahkan supaya inspektorat ini punya kendali kontrol juga kepada para pegawai di lingkungannya. Dan tentunya kami berharap inspektorat ini juga bisa lebih independen supaya tidak mudah terintervensi. Ya, kita memahami memang ya pasti dinamika di daerah juga tinggi begitu ya. Misalnya inspektorat itu kan di level eselon 2 misalnya. Ketika ingin menangani pelanggaran-pelanggaran di level eselon 1 kan kemudian bisa jadi intervensinya menjadi cukup tinggi. Nah, ini makanya butuh komitmen seorang kepala daerah sebagai pemimpin, sebagai garda terdepan dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Begitu, Pak Rudi. Tidak sedikit Pak yang menilai bahwa tindak pidana korupsi yang menjerat bahkan pemimpin atau kepala daerah itu dilatar belakangi dengan biaya politik yang cukup tinggi. Apakah KPK menampik hal tersebut atau memang itu menjadi salah satu akar masalah, Pak? Ya, itu diantaranya Mas Rudi. Jadi memang dari beberapa tindak pidana korupsi yang KPK tangani, kita bicara dari fakta saja ya, Mas Rudi. Ini bukan asumsi, bukan juga opini. Jadi memang secara fakta, setidaknya dari dua peristiwa tertangkap tangan, yaitu dari Lampung Tengah dan juga Ponorogo, ini ada kaitan dengan kebutuhan biaya politik yang tinggi. Misalnya di Lampung Tengah, ada dugaan aliran uang dari bupati ini kemudian di circle politiknya satu. Yang kedua, aliran uang atau uang hasil dugaan tindak pidana korupsi oleh bupati ini untuk menutup biaya politik yang sudah dikeluarkan 2024 lalu gitu ya. Ini artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi yang kemudian menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Termasuk turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah. Itu juga yang di Ponorogo kita juga melihat ada istilahnya mungkin modal politik ya. Jadi ada juga dugaan aliran uang dari bupati ini kepada pihak yang diduga sebagai
pemodal politik saat Bupati Ponorogo ini mengikuti kontestasi Ya. pilkada di Ponorogo ini. Bahkan bukan aliran uangnya, ada yang dari bupati, ada juga yang bypass langsung Baik. dari pihak swasta kepada pemodal politik ini supaya Baik. menghindari capturean begitu ya. Nah, Ya. kira-kira seperti itu, Baik. Mas Rudi. Pak Budi Prasetyo, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi Pak.